Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya atau kabar gembira untuk sahabat-sahabat yang telah menjadi anggota pengawas pemilihan ya untuk Pilkada tahun 2024 sekarang ya. Pertama, yang ingin saya sampaikan bahwa adanya penambahan jumlah pegawai sekretariat di lingkungan Panwas Kecamatan ya. Yang semula itu total anggota dan pegawai sekretariat itu 13, sekarang mohon maaf, yang semula itu 11 sekarang menjadi 13 ya. Di antaranya itu terdiri dari 3 pimpinan, kemudian 1 kepala sekretariat, kemudian ada bendahara, ya, ada tenaga pendukung yaitu pramusaji atau OB, kemudian tenaga keamanan, ya 7 itu. Baru nanti ditambahkan operator sama tenaga pelaksana teknis ya. Staf pendukung atau tenaga pelaksana teknis 3 itu 11. Itu kalau kita mengacu atau kita melihat dalam pelaksanaan pemilu 2024 atau pilkada sebelumnya seperti itu. Namun untuk pemilihan di tahun 2024 ini adanya penambahan 2 tenaga pelaksana teknis ya. Jadi totalnya itu staf pendukung itu atau staf pelaksana teknis itu totalnya 6 ya. Nggak ada operator keuangan untuk saat ini ya kan? Jadi 13 itu diantaranya 3 pimpinan, kemudian 1 kasek, 1 bendahara, total udah 5, ditambah tenaga pendukung yaitu OB dan security ya kan, itu udah 7, ditambah 6 dari staf pelaksana teknis. Artinya 1 pimpinan atau 1 divisi adalah 2 staf ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, biasanya di sini karena hilangnya ya, bukan biasanya ya, hilangnya operator ya. Ini sempat beberapa di kecamatan itu muncul dinamika ya kan. Nanti operatornya siapa yang terkait dengan keuangan, SPJ dan sebagainya. Maka saya sarankan untuk operator itu melekat ke staf SDM atau ketua seperti itu ya kan. Biar apa ya, biar kaitan dengan SDM ini kan kaitan PIC-nya jarang juga ya untuk di tingkat kecamatan, hanya logistik dan apalagi gitu ya, perekrutan PTPS mungkin. Maka selain itu mungkin ya SPJ. Maka saya sarankan untuk operator keuangan yang melekat aja dengan staf SDM ya. Ini sebenarnya agak lumayan banyak juga ya, bukan lumayan. Di tingkatan kecamatan 1 pimpinan 2 staf. Sedangkan kalau tingkat kabupaten itu belum tentu 1 pimpinan 2 staf, bahkan bisa jadi 1 pimpinan 1 staf gitu. Oke, selanjutnya ini informasi atau kabar gembira untuk teman-teman semua mengenai ada honorarium ya. Honorarium ini hampir sama dengan pemilihan kepala daerah kemarin, tapi ini bagi yang tidak tahu ya atau belum tahu. Nah, untuk ketua Panwaslu kecamatan sendiri itu angkanya masih sama, yaitu 2,2 juta ya kan. 2,2 juta atau 2.200.000 seperti itu ya. Itu untuk ketua. Kemudian ada anggota 1,9 juta atau 1.900.000. Kemudian ada juga untuk PKD itu 1,1 juta atau 1.100.000 teman-teman semuanya. Nah, untuk kasek ya, kasek itu honornya adalah 1.550.000. Nah, kemudian bendahara ini ya kan, bendahara masih sama ya, artinya masih nilainya kecil gitu, masih di bawah 1 juta ya. Untuk honor bendahara itu masih 900.000. Kasihan kan, ini masih kenapa nggak sama dengan staf pelaksana teknis gitu. Sedangkan beban dari bendahara ini juga cukup
berat ya, cukup besar, karena taruhannya adalah jabatan PNS-nya seperti itu. Kemudian ada tenaga pelaksana teknis atau staf pelaksana teknis ya, staf pimpinan yang sering disebut. Itu honornya 1.500.000 per bulannya. Dan tenaga pendukung honornya per bulan adalah 1 juta untuk security dan pramusaji atau OB. Nah, bagaimana sih saya ingin ikut atau mendaftar sebagai pegawai sekretariat? Ya, silahkan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat CPL, menghubungi kantor Panwaslu kecamatan terdekat ya, atau masing-masing seperti itu. Sampaikan bahwa saya ingin daftar karena semenjak video ini saya upload itu untuk pengusulan sekretariat masih dalam proses, teman-teman semuanya. Jadi ini masih ada kesempatan. Kalau yang tadinya daftar Panwas gagal, kemudian daftar PPK gagal, PKD ataupun PPS gagal, maka ini masih ada satu kesempatan lagi di sekretariatnya. Sama-sama menjadi bagian daripada penyelenggara pemilu. Cuman yang beda adalah honor dan nggak mempunyai kebijakan seperti itu. Tapi sama, masih di dalam ruang lingkup penyelenggara pemilu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya berbagi teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share teman-teman. Kalau ada hal yang ingin kita diskusikan, silahkan tinggalkan dalam kolom komentar atau join di WhatsApp group yang udah saya bikin gitu ya. Oke, begitu saja saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.